Halo teman-teman, kembali bersama Hari. Video kali ini kita akan membuat program CAM dari benda kerja yang terlihat pada layar. Namun, hanya saya batasi untuk area terluar saja. Jadi hanya yang ada di yang seperti yang saya select ini. Kenapa saya hanya membuat program CAM untuk bagian itu? Karena saya temukan ada beberapa metode untuk membuat proses roughing dan finishing di area tersebut. Namun jika teman-teman menghendaki untuk saya membuat video juga untuk program CAM keseluruhan, termasuk bagian dalam sini, atau nanti hanya di bagian dalam saja, bagian cavity-nya ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan sebelum saya mulai, untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita langsung lanjut ke export to NC, kemudian klik OK, update target part dan stock, semuanya menggunakan default, kemudian definisikan tool. Di sini saya menggunakan 2 buah tool, diameter 25 dan diameter 10. Semuanya sudah memiliki setting parameter. Di sini ada yang perlu saya ganti terlebih dulu. Oke. Lanjut ke toolpad. Kemudian masuk ke prosedur roughing. Saya gunakan default rough spiral. Jika teman-teman mau mencoba untuk yang paralel, silahkan disesuaikan. Saya pilih tool pertama, diameter 25. Lalu masuk ke clearance, di mana internal clearance defaultnya absolute, saya ganti ke optimize dan saya isikan 5 di sana untuk internal additional safety setnya. Lalu untuk entry dan seterusnya saya gunakan data dari cutter. Jadi di sini langsung masuk entry, kemudian tool trajectory, semuanya sudah masuk sesuai dengan data dari diameter cutter 25. Yang belum ada di sini adalah tolerance and surface offset. Saya isikan 0,3. Lalu seperti yang saya sampaikan di awal, saya hanya akan proses area pocket di luar sini. Jadi agar area di dalam sini tidak diproses, saya buatkan cover terlebih dulu. Masuk ke CAD, kemudian masuk ke wireframe untuk di bonding, pilih face ini, lalu pilih enclosing polygon, klik OK dan pilih bonded. Ini didefinisikan sebagai batas. Jadi cutter tidak akan turun sampai ke dalam cavity. Oke. Definisikan sebagai part surface seperti ini. Parameter yang lain atau geometri yang lain kita tambahkan setelah ini dikalkulate. Jadi di sini kita lakukan kalkuli dulu, kemudian kita analisa bagian mana yang kita perlu tambahkan. Jadi kira-kira seperti ini metode saya untuk membuat program CAM. Secara logika, di sini ada 4 lubang.
lubang ini adalah diameter 34, sedangkan cutternya adalah diameter 25. Jadi secara logika bagian ini akan diproses. Nah, seperti ini. Jadi seharusnya bagian ini tidak perlu diproses, keempatnya. Begitupun dengan bagian ini. Kalaupun teman-teman menghendaki ini diproses juga sebenarnya tidak masalah. Tapi bagian ini ada 4. Ini sebaiknya diproses normal terhadap face ini. Jadi dari sisi sini, dari sisi yang normal terhadap permukaan itu. Oke. Jadi untuk mengatasi hal ini, kembali masuk ke Sweet to Cat, lalu tutup. Saya cancel dulu, saya hanya mau tutup yang ini dulu. Oke. Jadi 4 titik di sini, ini saya tambahkan sebagai part surface melengkapi yang ini tadi. Untuk yang ini bagaimana? Untuk yang ini, di sini metode yang saya gunakan adalah membatasi menggunakan entry setting di sini, yaitu minimum plunging size. Jadi minimum plunging size itu adalah diameter ini, diameter dari radius atau lingkaran di sini. Jadi ini saya buat nilainya lebih besar sehingga didapatkan jarak ini 15 plus diameter cutter. Ini 25, sorry. Jadi adalah 15 plus 25, jadi 40. Sedangkan di sini tadi, ini adalah 34. Jadi seharusnya dengan parameter ini cutter tidak akan masuk. Saya calculate. Sambil menunggu proses calculate, ini bisa lanjut ke prosedur yang berikutnya. Saya definisikan dulu untuk proses berikutnya adalah surface milling. Di sini finishing area, karena areanya hanya simple, vertikal dan horizontal seperti ini. Jadi langsung saja pilih surface milling, finish by limit angle, kemudian pilih cutter yang digunakan, cutter yang kedua tadi. Toleran atau surface offset pastikan 0. Lalu data yang lain disesuaikan mengikuti data cutter. Di sini untuk surface milling finish by limit angle itu ada 2 area yang akan diproses, yaitu horizontal di sini secara secara spiral, kemudian vertikal di sini secara layer. Namun teman-teman juga bisa pilih yang lain, ada layer, helical, dan bumping. Untuk horizontal ada spiral, paralel, dan 3D step. Oke, kita save close dulu. Kita lihat hasil dari toolpath yang pertama tadi. Jadi seperti yang saya informasikan, lubang itu tidak akan diproses karena saya batasi cutter tidak masuk ke area yang lebih kecil dari diameter 40. Oke, sedangkan bagian yang ini dibatasi oleh surface. Oke, ini metode roughing yang pertama. Kemudian untuk finishing, saya tambahkan dulu bagian ini.
Nah, seperti ini. Ini boleh di on kan, kemudian pilih semua area ini. Jadi semua area pocket itu bisa dipilih dengan sangat mudah menggunakan opsi ini. Face selection mode, expand to pocket. Oke. Untuk yang ini saya pindahkan menjadi check surface karena menggunakan pilihan surface milling finish by limit angle, bagian ini akan dianggap sebagai area horizontal. Seperti tadi pilihan untuk horizontal adalah spiral, jadi bagian ini nanti akan diproses secara spiral. Nah, saya nggak mau bagian ini diproses, jadi ini saya move. Saya update dulu, kemudian saya pilih check surface, definisikan ini sebagai wait. Oke. Jadi caranya adalah di select terlebih dulu. Oh, seperti ini. Oke, saya ulang. Masuk ke check surface di sini, kemudian pilih move surface from another group, lalu pilih ini dan klik tengah. Oke, seperti itu. Namun sepertinya nanti bagian ini agak kurang bagus, jadi jika diperlukan surface tambahan, nanti akan kita tambahkan. Sementara di save calculate terlebih dulu. Oke, bagian ini cukup memakan waktu. Ternyata sepertinya ada bagian yang bermasalah, ini dan ini. Jadi bagian ini yang membuat proses kalkulasinya jadi lebih panjang. Begitupun dengan ini. Oke, jadi langsung saja. Untuk mengatasi hal seperti ini, yang pertama, tutup bagian yang ini. Jadi kembali gunakan cap internal island. Bagian-bagian ini ditutup saja. Oke. Lalu untuk yang ini, coba dibangun ulang.
di remove geometri terlebih dulu, lalu tutup menggunakan close open gap. Karena ada perubahan geometri, maka di sini warning menunjukkan bahwa geometri has been changed. Jadi update needed, diperlukan update. Ini langsung di update saja. Oke, untuk yang ini path surface-nya ditambahkan ini semua. Proses calculate finishing memang sedikit lebih panjang, namun seharusnya tidak selama yang sebelumnya, karena sebelumnya memang ada geometri yang bermasalah di sini. Ya, jadi tadi di 55% prosesnya lama sekali. Sekarang cek. Nah, area ini sudah tidak ada lagi, kemudian bagian ini juga seharusnya lebih rapi, karena si toolpad tidak menghindari lubang. Oke, yang perlu saya tambahkan mungkin bagian ini, karena di sini dindingnya tidak tertutup, jadi bisa saja bagian ini sebaiknya dibuat face baru. Jadi misal seperti ini, menggunakan plane begini, atau agar lebih pasti gunakan ini. Lalu di sweep. Oke. Lalu bagian ini yang ditambahkan sebagai face. Kita lihat dan kita bandingkan hasilnya. Seharusnya hasil setelah modifikasi face, toolpad yang terjadi lebih rapi. Nah, ini hasil toolpadnya. Jadi bagian ini tidak lagi terputus.
Oke, ini adalah metode pertama untuk machining geometri ini. Masih ada lagi setidaknya 3 metode yang lain, namun jika saya satukan di video ini durasinya menjadi cukup panjang, jadi nantikan di video yang berikutnya. Terima kasih. Saya Hari, salam save and calculate.